Selamat pagi Bapak dan Ibu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Dan saya terus berdoa supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat secara rohani, kita dekat dengan Tuhan, memiliki waktu untuk berdoa dan juga membaca firman-Nya setiap hari. Dan saya terus berdoa juga supaya kita semua dalam keadaan sehat secara jasmani. Di masa wabah penyakit seperti sekarang, tetaplah kita mengikuti segala protokol kesehatan yang pemerintah sudah tetapkan buat kita. Memakai masker ketika kita keluar dari ruangan dan mencuci tangan supaya bersih, dan kalau pulang ke rumah kita bisa membasuh seluruh tubuh kita. Dan ingatlah untuk selalu menjaga jarak satu sama lain supaya kita tetap dalam keadaan sehat. Baik Bapak dan Ibu, kita akan belajar pada minggu ini tentang istri sebagai koki terbaik bagi keluarga dari kitab Amsal pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelum firman Tuhan kita baca dan pelajari bersama-sama, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami terus boleh hidup di hadapan-Mu untuk memiliki waktu bersaat teduh bersama dengan Tuhan di dalam doa dan membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Bapak berikan bagi kami secara jasmani di masa wabah penyakit seperti sekarang. Kami sungguh Tuhanlah yang berkarya atas kami, memberi sehat, dan kami berdoa untuk setiap orang yang sakit supaya Tuhan juga memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman Tuhan pada pagi hari ini untuk dapat kami lakukan dalam hidup kami berkeluarga. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka kitab Amsal pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Silakan membuka Amsal 31 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Bapak dan Ibu, pagi ini saya ingin kita belajar dari firman Tuhan 2 ayat dari kitab Amsal pasal yang ke-31, yaitu ayat 14 dan ayat 15. Ketika saya menyelidiki firman Tuhan ini, saya berpikir suatu kebenaran terlintas dari firman Tuhan, yaitu istri senang menjadi koki. Kalau kita melihat ayat 14 dikatakan demikian, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ini sedang berbicara tentang istri yang cakap. Seorang istri senang kalau menjadi koki atau juru masak, yaitu orang yang tugasnya memasak, menentukan, menakar bahan-bahan makanan, lalu dia berusaha menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah, lalu layak untuk dimakan. Itu koki atau juru masak. Saya berpikir semua ibu di sini senang ya untuk memasak makanan bagi keluarganya. Istri juga senang dapat mengatur dapur. Ya, dia letakkan penggorengan, panci, kemudian piring, gelas, sendok, garpu. Dia yang mengatur dapurnya. Dan dia juga senang kalau diajak ke supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan. Ya, ibu-ibu ya pasti senang. Istri seperti ini sesuai dengan Amsal pasal yang ke-31 ayat 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Waktu itu kalau ada kapal saudagar sudah terlihat,
pasti orang-orang sudah tahu di kapal itu ada banyak makanan yang dibawa untuk jual beli. Dan istri yang senang menjadi koki juga demikian ya. Dialah yang menyiapkan segala makanan bagi keluarganya. Istri biasanya senang memasak ya, para ibu, senang sekali memasak. Namun ingatlah jangan sampai berlebihan. Kenapa? Supaya tidak memboroskan keuangan dalam keluarga. Lalu makanan kalau banyak dimasak berlebihan tidak termakan, akhirnya bisa terbuang. Jadi perlu hati-hati ketika memasak supaya jangan berlebih-lebihan. Seorang istri juga penuh dengan sukacita mengatur keuangan keluarganya, termasuk membelanjakan makanan yang tidak melebihi pendapatannya. Jadi seorang istri yang cakap pasti sudah menentukan ya sebulan untuk makan keluarga berapa rupiah harus dikeluarkan, dan dia sudah menganggarkannya dengan baik. Dalam hal makanan itu bisa juga berdampak bagi kesehatan keluarga ya. Jadi bisa tergantung terhadap makanan yang dimakan di rumah yang disiapkan oleh seorang istri. Sebab itu seorang istri perlu belajar memasak makanan yang sehat dan mengatur makanan yang sesuai dengan keuangan keluarganya. Baik, mari para ibu dan bapak kita berdiskusi bersama tentang makanan dan pengeluarannya ya. Yang pertama, bagaimanakah mengatur keseimbangan keuangan keluarga sehubungan dengan makanan bagi keluarga? Bagaimana mengaturnya? Ya, para ibu bisa menjawabnya? Ya pasti diatur ya, berapa untuk makanan, berapa untuk keperluan-keperluan rumah tangga yang lain, berapa untuk keperluan pulsa, ya itu pasti diatur. Dan makanan bagi keluarga juga perlu diseimbangkan dengan anggaran yang sudah ditentukan. Kalau tidak begitu, pasti kita akan kerepotan untuk mengatur keuangan keluarga. Jadi sudah menentukan anggaran berapa besaran untuk makanan selama 1 bulan bagi keluarganya. Yang kedua, bagaimanakah cara istri dalam memenuhi kesehatan keluarga dalam hal makanan? Ya, istri perlu mengerti ya bahwa perlu menjaga kesehatan, dan kesehatan tubuh itu banyak tergantung kepada asupan makanan yang kita makan. Jadi perlu melihat apakah ini mengandung banyak kolesterol atau mengandung banyak gula ya, dan lain sebagainya. Jadi diaturlah sebaik-baiknya bagaimana supaya makanan itu bisa menjadi makanan yang sehat bagi keluarga. Mungkin kalau pakai minyak, ya minyak goreng, jangan terus berulang-ulang dipakainya. Nanti minyak itu sudah menjadi minyak yang jenuh dan ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita menjadi sakit. Ya buang sajalah kalau sudah habis dipakai 1 atau 2 kali ya, supaya kita menjadi sehat. Minyak itu harus dibuang kalau sudah dipakai 1 atau 2 kali. Yang ketiga, bagaimana cara menyiapkan resep makanan bagi keluarga sehingga tidak bosan akan makanan di rumah. Saya kagum ya dengan para orang-orang yang jual makanan itu ya. Mereka sudah punya menu untuk setiap hari, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sudah ada banyak macam-macam menunya dan bisa dimasak sesuai dengan hari yang ditentukan. Para ibu, para istri juga pasti bisa mengatur menu makanan untuk keluarga supaya tidak bosan. Kebenaran yang kedua, kita berbicara tentang istri sebagai koki. Istri bisa menjadi koki terbaik bagi keluarga. Coba lihat Amsal 31 ayat 15. Dikatakan demikian, ia bangun kalau masih malam. Untuk apa? Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi pagi-pagi benar ya. Kalau masih malam itu ibaratnya ketika hari mulai menjelang pagi, subuh begitu ya, masih gelap, masih malam, istri sudah bangun. Ya tidak terus tidur, tapi mulai menyiapkan makanan bagi keluarganya. Dalam buku Pernikahan dan Rumah Tangga, terbitan Gandum Mas Malang, halaman 133 sampai 134 dibahas mengenai tugas orang istri untuk menjadi pemasak atau koki yang terbaik bagi keluarga. Buku ini mengutip sebuah idiom atau peribahasa, jalan ke hati suami adalah melalui perutnya, katanya demikian. Nah, seorang suami akan memberikan penghargaan bagi istri
yang menyediakan masakan yang enak untuk dia. Kalau seorang suami nampaknya merasa tidak begitu senang di rumah, para istri jangan cepat marah dulu ya. Coba bertanya, coba lihat kepada diri sendiri juga, apakah yang menjadi penyebabnya? Kenapa ia tidak begitu senang ketika ada di rumah, atau tidak senang ketika di rumah? Jangan-jangan sang suami tidak suka akan makanan yang ada di rumahnya. Istrinya masak ikan goreng pagi ini, besok paginya masak ikan rebus, ya. Lalu hari yang ketiga masak ikan teri. Jadi ikan melulu. Bisa jadi suaminya bosan dan tidak senang, ingin mengatakan kepada istri tapi takut istrinya marah, jadi dia tidak senang. Perlulah dilihat ya apa yang menjadi penyebabnya. Istri bisa jadi koki yang terbaik dengan memberi makanan yang baik untuk suami, dan belajarlah untuk memasak macam-macam makanan supaya ada variasi bagi suaminya ketika makan, demikian juga untuk anak-anaknya. Boleh nggak masak mie instan? Boleh, tapi jangan terus-terusan. Ada yang berpendapat hari ini mie goreng, besok mie kuah, besoknya lagi rasa mie bakso, ya, wah mie terus, mie instan terus. Saya pikir tidak begitu baik juga. Bisa juga istri menyiapkan makanan ringan yang bisa disantap oleh suami dan anak-anak di waktu santai dalam rumah, ya. Jadi ada kebersamaan sambil makan makanan ringan yang sehat tentunya. Nah, seorang istri senang sekali memasak bagi keluarganya. Saya meyakini akan hal itu. Dan Amsal 3:15 menuliskan, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Hati suaminya akan disenangkan kalau istrinya menjadi koki yang terbaik bagi keluarganya. Pertanyaan untuk kita diskusikan, apakah maksud dari peribahasa jalan ke hati suami adalah melalui perutnya? Para ibu, para istri, ya kalau bisa memasakkan masakan yang enak, sehat, suaminya puas, ya, perutnya kenyang, hatinya bisa menjadi sukacita. Ya, itu mungkin maksud peribahasa jalan ke hati suami adalah melalui perutnya. Nah, yang kedua, apakah yang menjadi kesulitan menjadi koki terbaik bagi keluarga? Ya, mungkin ibu-ibu ada yang berkata, ada suami, ada anak-anak yang minta setiap hari masakannya berbeda tuh, dari pagi, siang, dan malam berbeda. Itu memang agak repot ya. Dan itu perlu didiskusikan bersama-sama bagaimana sebaiknya. Mungkin kalau makanan pagi, sarapan berbeda dengan makanan siang dan makan malam, ya mungkin masuk akal. Tapi kalau sehari bisa terus berbeda, ya lumayan cukup repot ya. Tapi diskusikanlah. Mungkin salah satu halangan menjadi koki yang terbaik seperti itu. Atau bisa juga ada ibu-ibu yang mengatakan uang belanjanya nggak cukup sehingga tidak bisa menyiapkan makanan yang terbaik. Bisa berdoa kepada Tuhan ya, supaya Tuhan memberikan berkat-Nya. Dan cobalah untuk menjadi koki yang terbaik bagi keluarga. Baik, demikianlah pelajaran kita pada minggu pagi ini. Kita sudah belajar di firman Tuhan dalam kitab Amsal 13 ayat 14-15. Setiap istri jadilah koki yang terbaik bagi keluarga. Istri senang menjadi koki, istri bisa menjadi koki yang terbaik bagi keluarganya. Tuhan kiranya memberkati keluarga kita masing-masing. Dan mari kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Sampai bertemu dengan sekolah minggu di minggu yang akan datang, kita mengakhiri dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini firman Tuhan mengingatkan supaya para ibu, para istri bisa menjadi koki yang terbaik bagi keluarga, dan para suami juga menjadi senang dengan masakan dari istrinya dan senang untuk memakan makanan yang disiapkan oleh istri. Dan berkatilah setiap keluarga supaya menikmati sukacita dari Tuhan. Berkati setiap anak-anak di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.